Ya, pemirsa, pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan berlangsung dalam waktu dekat. Dan pertemuan tersebut hanya tinggal menunggu sebuah momentum yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko saat ditemui di kantor Staf Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat siang. Muldoko memastikan pertemuan antara Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan juga Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akan berlangsung dalam waktu dekat. Muldoko optimis pertemuan tersebut akan terwujud setelah komunikasi yang dibangun oleh Jokowi dan juga para timnya dan tinggal menunggu sebuah momentum yang tepat. Kapannya Pak Cika dengan adanya pertemuan antara Pak Jokowi? Ya, menurut perhitungan kita bahwa komunikasi politik menempati prioritas pertama dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan saat ini. Ya, di mana polarisasi itu harus segera bisa disatukan kembali sehingga kohesivitas ini menjadi segera tercapai ya. Kita nanti presiden yang akan datang adalah presiden bukan 01, bukan 02 dan seterusnya. Presiden Republik Indonesia itu yang sebagai tujuan akhir yang tidak kita inginkan gitu ya. Maka pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu harus betul-betul harus segera bisa diwujudkan dalam tempo yang secepatnya gitu ya. Pak Jokowi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sebuah komunikasi dan saya yakin Pak Prabowo juga sudah membuka, nanti tinggal momentumnya yang kita ingin bisa secepatnya. Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kondisi kesehatan Ani Yudhoyono dikabarkan semakin memburuk 2 hari terakhir, di mana Ani Yudhoyono sempat tak sadarkan diri, bahkan keluarga besar Yudhoyono sudah berada di Singapura. Kondisi kesehatan Ani Yudhoyono dikabarkan semakin memburuk 2 hari terakhir. Menurut Kepala Divisi Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, Ani Yudhoyono sejak 2 hari terakhir semakin menurun dan sempat tak sadarkan diri. Menurutnya kondisi Ani Yudhoyono karena demam yang sempat menyerang beberapa waktu lalu hingga sempat dilarikan ke ICU. Ferdinand tidak merinci secara detail kondisi kesehatan Ani Yudhoyono, namun meminta doa agar istri Presiden ke-6 RI tersebut dapat melewati masa kritis. Dan saat ini seluruh keluarga besar Yudhoyono sudah berada di Singapura untuk menemani Ani Yudhoyono. Ya, memang belakangan ini terutama 2 hari terakhir kesehatan Bu Ani sedang menurun ya. Setelah 2 hari lalu sekitar sore hari Bu Ani tiba-tiba demam tinggi dan sesuai dengan protap yang diatur oleh rumah sakit di sana penanganannya, maka Bu Ani harus ditempatkan di ICU dan kemudian pihak rumah sakit menangani sampai malam terus menurun kondisinya ya, dan pada pagi harinya agak sempat menurun sekali drop kondisi Bu Ani, maka penanganan pun semakin diintensifkan oleh pihak rumah sakit dan sekarang Bu Ani posisinya sudah mulai normal kembali, tetapi dibuat tidur oleh pihak dokter yang menangani, dibuat tidur untuk kemudian ditangani dan diberikan obat-obatan supaya optimal. Jadi tujuannya dibuat tidur ini adalah supaya optimal penanganan dan pemberian obat-obatannya supaya. Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menerima 340 pengajuan permohonan pokok perkara gugatan hasil pemilu 2019 pada Jumat siang. Sementara batas waktu perbaikan permohonan hingga 31 Mei 2019. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat siang. Fajar mengatakan MK telah menerima 340 pengajuan permohonan pokok perkara gugatan hasil pemilu 2019. Permohonan tersebut terdiri dari 329 diajukan oleh partai politik dan caleg, 10 oleh calon anggota DPD, serta 1 dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, batas waktu perbaikan permohonan hingga Jumat 31 Mei 2019. Perbaikan tersebut meliputi penyempurnaan berkas permohonan, surat kuasa, dan juga bukti-bukti. Berkas perkara yang sudah diterima oleh MK akan dilakukan pemberkasan pada 10 Juni 2019 dan akan diregistrasi pada 11 Juni 2019. Kemudian akan digelar sidang perkara pada 14 Juni 2019. Sementara itu untuk permohonan perselisihan hasil pemilu presiden, hingga Jumat siang MK belum menerima hasil perbaikan dari tim BPN Prabowo Sandiaga.
Ya, secara total sampai hari ini ada 340 pengajuan permohonan ke MK. 329 permohonan itu diajukan oleh partai politik dan caleg. Kemudian 10 itu oleh calon anggota DPD dan 1 itu calon presiden, wakil presiden. Jadi total keseluruhan sekali lagi 340 pengajuan permohonan. Tetapi jumlah itu belum bisa dipastikan linear dengan jumlah perkara nanti. Sebab nanti Mahkamah Konstitusi akan melakukan verifikasi dulu. Nanti tanggal 1 baru bisa diketahui jumlah perkaranya. Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan warga berdesakan demi mendapatkan pembagian zakat dan paket sembako di Kampung Kongsi, Cikarang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan beberapa anak-anak pun menangis akibat terjepit di tengah kerumunan warga. Banyak di dalam masih ada. Ya, Bu. Ya, sabar. Ya, sabar. Ribuan warga berebut pembagian zakat dan sembako di Kampung Kongsi, Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Panitia bahkan kewalahan membendung warga yang berdesakan untuk segera mendapatkan zakat dan sembako. Warga yang telah lama menanti terus merangsek dan saling dorong. Sejumlah anak-anak menangis akibat terjepit di tengah-tengah antrean. Beruntung panitia segera menyelamatkan anak-anak yang terjepit di antara orang dewasa. Dari jam berapa tadi? Dari jam 3:30. Berapa jam berdesakan tadi? 12. Ada 3 jam? Ada. Ini dapat apa aja sih? Dapat 15. Itu syaratnya apa biar dapat ini? Sekarang yang kita bikin hampir 2.000 lebih lah, kurang lebih 2.700-an yang kita siapin. Insya Allah nggak ada kendala untuk orang-orang yang kita undang sesuai dengan kupon stempel dari GMBI. Insya Allah kita selalu menempatkan yang diberikan kupon kepada kita akan kita berikan amplop dan bingkisannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian sembako ini diberikan kepada 2.700 warga yang kurang mampu. Warga yang ingin mendapatkan pembagian zakat dan sembako diwajibkan membawa kupon yang telah dibagikan oleh panitia sehari sebelumnya. Rahmat Luis Majid, Jak TV. Ya, pemirsa, H-5 Lebaran, ribuan penumpang memadati Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan informasinya usai jeda berikut ini.